Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait kabar akan dijadikannya GN atau Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies ya. Jadi ini belum fix ya, tapi kabar-kabarnya seperti itu ya. Tetapi ada juga yang menjadi tidak enaknya, yaitu kader Demokrat ada yang ngambek dalam tanda kutip ya. Ini sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com. Kader Demokrat ya sebut lebih baik keluar dari koalisi perubahan dibanding terima Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies Baswedan. Ini menarik gitu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Kader Partai Demokrat Eko Jones menyoroti mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang ya. Ya bisa jadi cuma Eko Jones saja ya menolak ataupun ngambek terkait pencapresan atau dijadikannya GN sebagai cawapres Anies. Kita lanjutkan, hal ini ditanggapi Eko Jones dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Jones mengatakan bahwa lebih baik Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan, yakni koalisi perubahan untuk persatuan jika cawapres Anies ialah Gatot Nurmantio. Mending keluar dari koalisi perubahan daripada harus menerima Gatot sebagai cawapres Anies Baswedan, ujar Eko Jones dikutip Suara Liberty dari akun Twitter pribadi miliknya @ekojones77 Selasa. Lebih lanjut, Eko Jones juga menjamin bahwa elektabilitas bukan bertambah, justru menurun drastis melawan calon presiden capres lainnya. Ya, belum tentu juga ya, bisa jadi itu justru akan memboost ya. Jadi faktor capres itu kadang ya tidak juga terus-menerus menentukan ya, tapi capresnya itu ya yang akan dijadikan ya fokus tujuan. Kalau Anies berpasangan dengan Gatot, gue jamin ya, bukan nambah elektabilitas tapi 100% nambah nyungsep dan dipastikan kalah telak dari Prabowo dan Ganjar Pranowo tandasnya. Nah, sementara itu diketahui bahwa Gatot Nurmantio disebut-sebut telah mendapat restu dari kedua petinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Tak hanya itu, digadang-gadangnya Gatot Nurmantio sebagai bakal cawapres Anies Baswedan dilaporkan telah membuat para elit Partai Demokrat sangat senang. Gatot Nurmantio juga dinilai memiliki visi misi yang sama dengan Anies Baswedan, yakni untuk memajukan hidup rakyat Indonesia. Ya. Terkait hal itu dilansir dari Gilat, pakar hukum tata negara Refli Harun berkomentar ia juga menyinggung kedua nama tokoh AHY dan Yeni Wahid yang sempat diprediksi dan akan mendampingi Anies pada 2024. Menurut Refli Harun, seharusnya AHY sebagai bakal cawapres Anies membuat Partai Nasdem tidak senang. Ya, pasalnya apabila AHY maju sebagai cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan mendapat kutil efek secara ganda. AHY memang menjadi sulit karena dia tidak disukai oleh kubu Nasdem, walaupun kita harus paham tidak sukanya karena apa, kata Refli Harun. Tapi intinya Nasdem tidak begitu happy dengan AHY. Ya, ini mungkin menyangkut bahwa di antara partai politik ini juga bersaing untuk mendapatkan kotel efek dari pencalonan Anies Baswedan. Dan kalau misalnya Demokrat bisa memajukan AHY, maka double lanjutnya. Sedangkan Refli Harun menyebut PKS hanya akan fokus pada pengamanan suara. PKS disebutnya tidak akan terlalu mempersoalkan sosok mana yang akan didapuk sebagai cawapres Anies dan akan ikut siapa saja yang disetujui oleh para petinggi partai koalisi. Meski demikian, PKS akan lebih diuntungkan apabila cawapres Anies berasal dari luar koalisi. Dengan begitu, PKS akan mendapatkan posisi yang sama dalam pencalonan Anies Baswedan. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai sosok capres tidak akan terlalu mempengaruhi suara. Menurutnya figur capres lah yang akan paling penting. Pasalnya publik akan lebih melihat siapa yang diusung sebagai capres dibandingkan cawapres. Ya. Refli Harun juga menilai Gatot Nurmantio sebagai sosok yang powerful, terutama terkait pengamanan suara. Kalau pengamanan suara, tentu Gatot jauh lebih powerful dibandingkan dengan katakanlah AHY impuhnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan apa namanya konstelasi ya, yaitu digadang-gadang ya KN itu akan menjadi sosok yang mengejutkan yang pernah disampaikan oleh Anies sebagai bacawa presnya. Nah memang keputusan ini ya pasti akan ada ya eh, sedikit kusak-kusuknya di dalam internal ya Demokrat ya yang notabene saat ini yang benar-benar getol untuk mendesak Anies itu segera mendeklarasikan cawapres. Tetapi yang disampaikan terakhir yaitu ada kabar gembira yaitu para petingginya AHY dan juga SBY sudah memberikan lampu hijau meskipun nanti apa namanya GN itu dijadikan cawapres Anies. Ini menarik gitu ya.
di satu sisi setuju, tetapi di bawah ada yang dongkol gitu ya, yaitu salah satunya Eko Jos ini yang menyampaikan akan elektabilitas itu akan justru tidak bertambah, malah akan merosot ya. Nah, ini juga harus dilihat juga ya, apakah benar seperti itu, karena saat ini gitu ya, dukungan di lapangan kepada Anies itu ya benar-benar masif ya. Dukungan ini bertambah, relawan simpul masyarakat juga bertambah, termasuk yang terbaru dari kalangan buruh gitu ya. Kemudian juga buruh dari Jogja itu ya, kemudian juga ojol dan para UKM. Jadi semakin kebijakan pemerintah ini tidak pro kepada rakyat, maka dukungan kepada Anies Baswedan itu akan terus-menerus ya membludak gitu ya. Tidak penting juga siapa cawapresnya, karena yang paling penting ada capresnya gitu ya. Ya, kita tunggu saja apakah pertama gitu ya, Gatot Nurmantio akan benar dijadikan sebagai cawapres Anies ya, dan apakah yang kedua Demokrat tetap konsisten untuk berada terus dalam koalisi Anies dan tidak keluar dari koalisi yang akan menyebabkan ya Anies itu nanti akan gagal nyapres. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.